Rumah sakit terbengkalai. Di sebuah kota kecil yang tersembunyi di lembah gunung, terdapat sebuah bangunan tua yang berdiri sunyi, terlupakan oleh waktu. Rumah sakit tua itu, yang dulunya dikenal sebagai Rumah Sakit Arwana, pernah menjadi tempat di mana kehidupan bertemu dengan kematian. Bertahun-tahun yang lalu, rumah sakit ini menjadi pusat kehidupan bagi penduduk sekitar, sebuah tempat yang penuh harapan, tetapi juga penuh cerita tragis. Kini, bangunan itu hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu yang suram, dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh liar dan bayang-bayang gelap yang seakan berbisik di malam hari. Bangunan itu memiliki arsitektur kolonial dengan dinding-dinding yang mulai runtuh, cat yang mengelupas, dan jendela-jendela yang pecah. Namun, di balik kerusakannya, rumah sakit ini menyimpan sebuah sejarah yang kelam. Desas-desus tentang kejadian aneh di sana membuat penduduk sekitar enggan mendekat. Mereka bercerita tentang suara-suara tangisan di malam hari, bayangan yang bergerak di balik jendela, dan aroma aneh yang muncul entah dari mana. Tapi cerita paling menyeramkan adalah tentang seorang dokter yang pernah bekerja di sana, seorang pria bernama Dr. Rusman, yang kabarnya hilang secara misterius bersama beberapa pasiennya pada malam terakhir rumah sakit itu beroperasi. Adalah Dina, seorang jurnalis muda dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas, yang memutuskan untuk menggali kebenaran di balik misteri rumah sakit itu. Dina adalah seorang wanita berusia awal 30-an yang selalu merasa tertarik pada cerita-cerita yang tidak biasa. Saat membaca arsip lama tentang rumah sakit Arwana, ia menemukan foto seorang anak kecil yang memegang boneka dengan wajah penuh ketakutan. Foto itu diambil beberapa hari sebelum rumah sakit ditutup, dan di bawahnya tertulis, "Hilang tanpa jejak." Dina merasa ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang perlu ia ungkapkan, meski itu berarti menghadapi rasa takutnya sendiri. Dengan kamera di tangan dan notebook yang penuh coretan, Dina memulai penelitiannya. Ia mengunjungi perpustakaan tua, bertanya pada penduduk lokal, dan menyusuri setiap informasi yang bisa ia dapatkan. Salah satu sumbernya, seorang lelaki tua bernama Pak Hamid, memberinya peringatan keras. "Jangan mendekati rumah sakit itu, Nak," katanya dengan nada tegas. "Ada sesuatu di sana yang tidak boleh kau usik." Mereka yang masuk, jarang kembali seperti sedia kala. Namun, peringatan itu justru membuat Dina semakin penasaran. Pada suatu sore yang mendung, Dina memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit Arwana. Dengan membawa senter, kamera, dan alat perekam, ia melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Udara di dalam terasa lembab dan berat, seolah-olah waktu berhenti di tempat itu. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan grafiti, dan lantainya dipenuhi pecahan kaca serta daun-daun kering. Saat Dina melangkah lebih dalam, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, meski ia tak bisa melihat siapa atau apa itu. Dina mulai menemukan tanda-tanda kehadiran masa lalu yang mengerikan. Di ruang operasi, ia menemukan catatan lama milik Dr. Rusman, penuh dengan tulisan yang tidak dapat dimengerti, seolah ditulis oleh seseorang yang kehilangan akal sehat. Ia juga mendengar suara langkah kaki yang menggema di koridor, meskipun ia yakin tidak ada orang lain di sana. Dina menemukan sebuah ruangan terkunci yang penuh dengan boneka tua, termasuk boneka yang sama seperti di foto yang ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendengar tangisan seorang anak kecil, tetapi tidak ada siapapun di sana. Rasa takutnya semakin memuncak saat ia menemukan bekas darah kering di lantai ruangan itu. Dina mencoba keluar dari rumah sakit, tetapi pintu yang ia masuki kini terkunci rapat. Ia terjebak di dalam dan mulai kehilangan arah. Suara-suara aneh terus menghantuinya, termasuk suara Dr. Rusman yang seolah memanggil namanya. Dina menyadari bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya. Dina menemukan kebenaran mengerikan. Dr. Rusman ternyata melakukan eksperimen medis ilegal pada pasien-pasiennya, menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan untuk pencarian obsesifnya akan keabadian.
Arwah para korban kini menghantui rumah sakit itu, terjebak dalam siklus penderitaan yang tiada akhir. Dina akhirnya menemukan jalan keluar, tetapi ia meninggalkan rumah sakit dengan trauma mendalam dan rasa bersalah karena telah membuka kembali luka lama yang seharusnya tetap terkubur. Dina terus menjelajahi koridor panjang rumah sakit itu. Udara semakin dingin, dan bau obat-obatan yang menyengat mulai terasa, meskipun jelas bahwa tempat itu sudah lama ditinggalkan. Dalam salah satu ruang operasi, ia menemukan meja bedah yang penuh karat, dengan lampu operasi besar menggantung seperti monster tua. Di atas meja itu terdapat sebuah buku catatan yang terlihat usang, tertutup debu dan noda hitam. Dengan hati-hati, Dina membuka buku itu. Halaman-halaman pertama berisi catatan medis biasa, tetapi semakin ia membalik, tulisan itu menjadi kacau. Beberapa kata seperti keabadian dan pengorbanan diulang-ulang, disertai gambar sketsa manusia dengan anatomi yang terdistorsi. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki, samar tetapi jelas, datang dari koridor di luar. Dina mematikan senter dan menahan napas. Ia tahu ia sendirian saat masuk, tetapi suara itu begitu nyata. Ia mengintip keluar dari balik pintu, namun hanya melihat koridor gelap yang tampak seperti terowongan tak berujung. Suara itu berhenti, tetapi rasa dingin yang menjalari tulang belakangnya tetap ada. Ketika ia melangkah ke ruang lain, Dina menemukan alat-alat medis tua yang berserakan. Salah satu alat, sebuah pisau bedah, masih memiliki noda yang terlihat seperti darah. Di sudut ruangan, ada sebuah kursi roda tua yang terlihat baru saja bergeser, meninggalkan jejak di lantai yang berdebu. Dina mulai merasa bahwa ia tidak hanya mengunjungi masa lalu, tetapi juga mulai menjadi bagian darinya. Di ujung lorong yang gelap, Dina menemukan sebuah pintu dengan papan nama yang tertulis, Ruang Terapi Anak. Pintu itu terkunci, tetapi ketika ia mendorong dengan sedikit tenaga, pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Ruangan di baliknya dipenuhi dengan boneka tua. Beberapa boneka tampak sudah rusak, dengan mata hilang, rambut terbakar, dan pakaian robek. Di tengah ruangan, ada sebuah boneka besar dengan gaun putih yang tampak menyeramkan, duduk di kursi kecil dengan kepala yang miring ke samping. Dina mengenali boneka itu. Itu adalah boneka yang sama dengan yang dipegang oleh anak kecil di foto yang ia temukan sebelumnya. Ketika ia mendekat untuk mengambil gambar, suara tangisan anak kecil tiba-tiba terdengar. Dina berbalik dengan cepat, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh suara cekikikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dina mulai merasa panik, tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Ketika ia melangkah ke sudut lain ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Bekas darah kering yang membentuk jejak tangan kecil di dinding. Dina mencoba merekam ruangan itu dengan kameranya, tetapi layar kameranya tiba-tiba berkedip, dan gambarnya berubah menjadi penuh statis. Ia menurunkan kamera dengan gemetar, dan saat itulah ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di pojok ruangan melalui sudut matanya. Ketika ia menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Dina merasa ia harus segera keluar dari tempat itu, tetapi ketika ia kembali ke pintu masuk, ia mendapati bahwa pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba menarik gagangnya dengan sekuat tenaga, tetapi pintu itu tidak bergeming.